Shalom. Shalom saudara seiman di dalam Tuhan Yesus. Pada hari yang berbahagia ini, khotbah kita berbicara tentang ketaatan. Itu dia. Kadang kita sering juga mendengar istilah taat ini ya teman-teman. Ketaatan ini bisa kita melihat ya teman-teman. Ketaatan. Oke. Ketaatan. Kita mulai dari kata pengantar kita berbicara soal definisi. Kita mendudukkan dulu pemahaman soal ketaatan. Jadi ketaatan itu bisa kita artikan ya di mana itu kita mengikuti atau kita mematuhi atau kita melaksanakan sesuai apa dengan yang diperintahkan. Itu dia. Jadi misalnya kita suruh pergi ke sana, kita pergi. Bersihkan rumah, kita bersihkan. Itu dia ketaatan, itu sederhananya. Jadi di dalam kita membahas soal khotbah kali ini, orang Kristen itu identik dengan taat, teman-teman. Ada dikatakan juga sebelum ke situ kita, jadi selayaknya kita itu sebagai orang Kristen, kita itu harus taat kepada perintah Tuhan, teman-teman, ya. Taat kepada perintah Tuhan karena begini, teman-teman. Karena begini, teman-teman. Ketaatan itu adalah bagian yang paling penting dalam kekristenan, ya. Sebab sesungguhnya kalau bahasa apanya ya teman-teman, kita ini harus menjadi, ibaratnya kalau analoginya itu kita jadi anak yang baik, anak penurut. Kita misalnya dibilang belikan dulu ini, misalnya kita belikan dulu kita belikan pembersih untuk kain pel, ya kan, kita beli. Jadi atau kita beli misalnya teman-teman, kita beli apa yang bisa kita beli ya, misalnya kita beli dulu makanan, itu dia, lapar mama, kita beli. Atau misalnya ya banyak contoh teman-teman, seperti teman-teman juga bentuk ketaatan juga, teman-teman lagi kerja kan, pada saat kerja disuruh atasan dalam hal tanda yang positif ya teman-teman, yang benar ya teman-teman, maksudnya dalam artian disuruh kerjakan dulu tugas ini, kerjakan, bukan dalam hal seperti coba palsukan dulu data. Itu nggak boleh teman-teman. Kita harus lebih takut kepada Tuhan, teman-teman. Tuhan adalah atasan tertinggi kita, ya. Jadi maka kita harus berintegritas, teman-teman. Ini kita menyinggung sedikit aja, baru kita balik lagi ke ketaatan. Jadi maksudnya kita harus mengikuti arahan yang tadi mengenai pekerjaan yang benar, teman-teman, yang benar. Oke, kita lanjut ke, karena ketaatan adalah hal yang menyenangkan Tuhan. Ketaatan adalah hal yang menyenangkan Tuhan. Jadi ketika kita ini teman-teman, saya, kalian taat, itu dia, taat. Jadi ketika kita taat, itu Tuhan senang. Sama kayak orang tua itu kan, misalnya ketika kita nurut, kita menurut sebagai anak, baru kita tolong dulu tadi itu kan, belikan dulu makanan. Dan ada adik saya juga itu penurut luar biasa, saya nggak ada papanya teman-teman. Jadi disuruh bersihkan kamar mandi, bersihkan, cuci. Jadi itu bentuk ketaatan, teman-teman, ya, menurut, mengikuti perintah. Jadi begitupun dengan Tuhan senang ketika kita taat. Kita disuruh misalnya dalam perintah Alkitab, kasihilah Tuhan Allahmu. Kita kasih Tuhan dengan segenap hati, dengan mengikuti perintahnya kan, karena di Alkitab dibilang bahwa
ketika engkau mentaati perintahku, maka engkau mengasihi aku. Misal menolong sesama, terutama misalnya saudara seiman, atau misalnya itu ketika diperhadapkan dalam dua kasus, dua case, kita bisa ngambil yang itu seiman. Misalnya ada dua yang agama Kristen dan yang apa, saya percaya pada Tuhan Yesus, dan yang apa kita yang enggak kita perluankan ini. Tapi kalau misalnya dalam case tidak ada diperhadapkan dengan seperti itu, hanya ada di depan kita misalnya yang beda agama atau yang enggak percaya, itu kita tolong. Kalau hanya dia di situ, kita tolong, itu menolong sesama. Karena sejatinya saya dapat hikmah juga karena Roh Kudus, teman-teman, karena Tuhan, bahwa mereka juga ciptaan Tuhan. Jadi mereka bisa dikategorikan manusia, gitu teman-teman. Jadi kalau manusia berarti mereka juga masuk dalam ranah perintah. Jadi kita tolong, baru kita bisa juga seperti memberikan pinjaman sesuai dengan apa yang dibutuhkan orang tersebut. Bisa juga kita melakukan lalu kita bilang lagi perintah Tuhan mengampuni. Bisa kita menyebut perintah Tuhan untuk rendah hati, itu kita teman-teman, kesabaran. Kita taat, kita lakukan, kita sabar, kita rendah hati, mengampuni, kita berdoa, menolong sama tadi, itu menyenangkan hati Tuhan, teman-teman. Jadi begitu juga itulah kira-kira teman-teman untuk poin yang itu. Kita lanjut dalam ini dia, unsur menopang. Kadangkala ada perlu pemahaman yang didudukkan dulu untuk bisa kita taat gitu. Karena taat itu, kalau saya bilang teman-teman, itu semua karena Tuhan ya. Karena taat itu teman-teman itu hal yang bisa saya katakan luar biasa, teman-teman ya. Hal yang butuh teman-teman. Intinya tidak sesimpel dan tidak semudah, karena butuh pemahaman yang mendalam, butuh teman-teman, hikmat dari Tuhan. Berdoa, sebab semuanya itu datang dari Tuhan. Yang bisa saya lakukan, yang Anda juga bisa lakukan, itu datang dari Tuhan. Jadi maksudnya begini teman-teman, ketaatan itu kadang-kala dia tidak mudah-mudah aja. Misalnya di sekitar itu kayak mulai datang hantaman, mulai datang juga ketaatan terhadap perintah yang kadang di luar pikiran kita, atau apapun itu teman-teman. Jadi pada saat itu terjadi teman-teman, kita harus belajar taat. Makanya untuk bisa itu, karena kalau pemahaman tadi nggak kuat, di saat itu semua datang, kita akan goyah dan berujung pada tidak melakukan atau tidak taat melakukan. Jadi saya pun belajar itu, saya melihat bahwa itu proses yang luar biasa yang Tuhan beri kepada saya untuk dapat saya taat, untuk menjadi pribadi yang taat. Saya mendapati bahwa ketaatan itu proses Tuhan waktu demi waktu, teman-teman. Jadi kita langsung aja ke poinnya, bagaimana untuk kita dapat taat, unsur-unsur yang menopang dalam ketaatan, dalam menjadi pribadi yang taat ya teman-teman. Yang pertama, kepercayaan yang kuat terhadap Tuhan. Nah ini deh teman-teman, ini poin pertama yang utama teman-teman. Ini saya dapat dari hikmat Tuhan ya teman-teman. Ini dikatakan kepercayaan yang kuat terhadap Tuhan. Maksudnya bagaimana teman-teman? Bahwa kita percaya bahwa Tuhan itu sanggup melakukan segala perkara, dan Tuhan kita itu hidup. Tuhan kita itu hidup ya teman-teman. Saya singkat cerita saja, intinya mengenai Tuhan hidup, bahwa dosa saya itu diungkapkan oleh Tuhan ya. Dari air perguruma luas saya dapat, Yohanes 4 ayat 24, dibukakan kesalahan saya mengenai
dosa pornografi itu teman-teman, dari yang itu sebenarnya hanya saya tuh saya di belakang tuh apa, tapi itulah lagi-lagi Tuhan itu maha tahu teman-teman. Ketika saya mendapat ayat firman itu apa, padahal nggak ada komunikasi, nggak ada apa, saya hanya dapat terima random. Jadi teman-teman, intinya saya dapat ayat itu, dan dari situ saya tahu bahwa ternyata Tuhan itu hidup. Dia tahu kesalahan saya, Dia itu terang, segala sesuatu itu yang tersembunyi Dia mengetahuinya. Jadi Tuhan kita itu hidup, Dia itu yang bisa saya pertegas teman-teman melalui kesaksian saya. Jadi singkat cerita, karena perikop kita tuh judul kita kali ini korbannya adalah ketaatan teman-teman. Jadi mengenai Tuhan sanggup itu Ayub 42 ayat 2 teman-teman. Itu bisa menjadi referensi kita teman-teman mengenai bahwa perkataan firman Tuhan dikatakan di sana, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Itu luar biasa terbukti teman-teman. Ketika saya mengalami sakit lambung yang parah, itu bisa disembuhkan sama Tuhan. Sekarang normal sehat kembali teman-teman ya. Dan begitu hantaman mulai dari yang saya bilang ya mengenai dari masalah lidah dan apa segala macam parah teman-teman, normal kembali, disembuhkan Tuhan. Itu semua karena Tuhan, dan saya bisa katakan dari situ bahwa kita sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Lukas 1 ayat 37 teman-teman. Jadi ketika teman-teman mengalami panggilan atau perintah atau mendapat suara Tuhan, itu teman-teman taat aja teman-teman. Karena Tuhan kita itu sanggup dan Tuhan kita itu hidup ya. Jadi kita nggak perlu ibaratnya seperti bertanya ya, cukup taat teman-teman. Jadi masuk poin kedua, hati hamba. Nah ini dia, ini hati hamba ya. Hati hamba ini kita ini sejatinya adalah pembantu teman-teman. Pembantu yang artinya kita itu harus taat ya, seperti ART atau sebenarnya ibaratnya bukannya ya ART, asisten rumah tangga teman-teman. Ketika ada perintah akan dilaksanakan. Itulah teman-teman, intinya kita itu hamba yang kita itu harus taat pada Tuhan kita. Tuhan kita siapa ya? Tuhan ya, teman-teman. Lanjut ke poin ini dia, ketiga, kerendahan hati teman-teman. Kerendahan hati ini sebenarnya cakupannya luas ya teman-teman, tapi kita ambil untuk yang sesuai dengan perikop hari ini atau judul hari ini, ketaatan. Kerendahan hati itu gini, ini saya dapat dari hikmat daripada Tuhan Roh Kudus. Jadi maksudnya kerendahan hati itu kita itu harus mau diajar gitu, dibentuk. Nah, ketika misalnya dibilang gini kan, dibilang Alkitab, kamu mengampuni kamu, ya kamu ya, di situ kan kita harus rendah hati menerima nasihat itu. Masuk nasihat itu kita terima, bukan kita kayak orang yang nggak perlu diajar kan. Ketika datang teman-teman nasihat atau datang perkataan atau ajaran atau apapun itu yang masukan, kita langsung nggak dengar atau menolak atau kita buang teman-teman. Tapi mari kita menjadi pribadi yang rendah hati dalam tanda kutip. Ketika ada masukan ya kita dengar disitulah kira-kira nanti Roh Kudus yang menolong, memberikan hikmat bagaimana untuk memahami untuk mana yang benar, dan bagaimana kita taat teman-teman terhadap perintah yang notabene teman-teman membangun dan yang sesuai dengan firman Tuhan ya, dalam
sesuai firman Tuhan dalam artian kita positif, intinya Roh Kudus nanti membimbing kita ya. Intinya singkatnya kerendahan hati ini mau diajar teman-teman. Doa, nah ini dia doa ini teman-teman, karena itu tadi saya bilang teman-teman, melakukan ketaatan teman-teman. Taat itu tidak sesimpel, tidak sederhana itu teman-teman, tidak semudah. Karena oleh karenanya kita butuh berdoa agar kita bisa menjadi pribadi yang taat teman-teman. Saya pun belajar teman-teman terus berdoa untuk memohon pada Tuhan untuk menjadi pribadi yang taat teman-teman. Karena itu taat itu tidak sesimpel itu teman-teman. Intinya itu tidak sederhana seperti kata yang kita dengar itu teman-teman. Itu kita butuh doa, taat, kita taat, kita lakukan. Dan pada apapun persoalan yang kita alami, kita bisa tetap taat. Nah itu dia, tetap taat. Itu dia, Roh Kudusnya tetap taat. Jadi, dan yang terakhir, kedekatan dengan Tuhan. Nah ini kedekatan dengan Tuhan itu bisa kita tandai dengan membaca Alkitab. Apa bisa kita lakukan dengan membaca Alkitab, pergi ke gereja dengan khotbah, apalagi ya, kedekatan dengan Tuhan, berdoa tadi teman-teman, bisa juga ke persekutuan teman-teman. Intinya yang banyak membahas tentang rohani yang terus akan menumbuhkan iman kita teman-teman, sehingga pondasi kita untuk melakukan ketaatan itu semakin kuat teman-teman, sehingga kita bisa menjadi apa teman-teman ya, pribadi yang taat. Nah, karena udah paham gitu, sama seperti teman-teman, contoh sederhananya begini, disuruh kalian teman-teman lompat ke paret, itu deh, apa kalian mau? Kan enggak. Karena kalian udah ada pondasi bahwa yang benar adalah intinya nggak boleh lompat paret, karena itu bisa terjatuh atau apa, pokoknya nggak bagus teman-teman. Intinya teman-teman bahwa lompat ke dalam paret, baju kotor dan lainnya, pokoknya nggak bagus teman-teman. Jadi intinya udah ada pondasi di situ. Begitupun kita, ketika kita disuruh melakukan ketaatan, itu akan ada angin hantaman. Nah itu dia, angin hantaman. Ketika angin hantaman itu datang teman-teman, disitulah pondasi kebenaran itu menopang kita untuk teguh teman-teman, untuk tetap sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan kita, Tuhan itu apa yang Ia mau, kita tetap berdiri di sana. Pada saat kiri kanan kita itu menerpa, kita bisa taat. Saat kiri kanan menerpa, karena pondasi kita ada. Bukan kita, karena kalau nggak ada pondasi ya kayak tadi tuh, kita ikut juga lompat ke paret. Kita malah lompat ke paret. Itu dia. Jika pondasi kita kuat, kita tetap pada kebenaran, tetap pada terangnya teman-teman. Mari ini untuk imbauan Anda dan saya juga, kita tetap terang di dalam Tuhan, karena segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan teman-teman. Apa yang diberikan Tuhan pada kita, diajarkan itu untuk kebaikan kita. Dan ketika kita dalam terang, kita itu aman dalam lindungan Tuhan ya teman-teman. Seperti dikatakan pemazmur ya teman-teman. Jadi lanjut, ini dia, sedikit lagi teman-teman, maaf teman-teman soal pengantarnya agak panjang itu. Luar biasa teman-teman untuk berbagi poin ini, karena saya anggap ini juga hal-hal yang sangat penting teman-teman untuk kita pahami. Jadi perlu yang terakhir dalam pengantar ini, ketaatan itu seperti kita mendengar nasihat orang tua teman-teman, yang dimana ini saya dengar juga di khotbah salah satu seorang pendeta. Saya dengar khotbahnya dari TikTok ya, bahwa ketaatan itu seperti nasihat, dimana kita dengan melakukan itu untuk mendatangkan kebaikan teman-teman. Itu untuk mendatangkan kebaikan. Nah itu dia intinya. Misalnya disuruh kita
belajar kau, tujuannya kan biar kita cerdas, kira-kira begitu teman-teman, untuk kebaikan. Ketika kita sudah taat, mengampuni, mengasihi, untuk kebaikan kita dalam menjalani kehidupan, kira-kira begitu teman-teman ya, nasihat dari orang tua. Bahwa perlu kita sadar juga teman-teman, Tuhan itu pemilik berkat. Karena tatkala bahwa di Ulangan pun jelas dikatakan teman-teman, di Ulangan itu bahwa berkat itu datang dari ketika kita mendengar suara Tuhan Allah kita itu dan melakukannya dengan setia. Kira-kira seperti itu teman-teman. Itu ada janji Tuhan berkat teman-teman. Dan ini dia hierarki atau urutan dalam ketaatan ketika kita diperhadapkan dengan dua hal yang positif. Ini dia dua hal yang positif teman-teman, kita diperhadapkan nih. Jadi gini teman-teman ya, yang pertama itu urutan dalam ketaatan adalah ketaatan terhadap Tuhan. Itu yang pertama, ketaatan terhadap Tuhan itu yang pertama. Yang kedua, ketaatan terhadap manusia. Contohnya begini teman-teman, ya misal dikatakan apa ya, dalam Alkitab, selama kita masih menyenangkan manusia, kita ini bukan hamba Tuhan. Nah itu dia. Kalau ketaatan terhadap manusia, misal disuruh orang, ini saya dapat hikmah dari Roh Kudus. Jadi misal nih bapak kita ada bilang suruh tolong dulu saudaramu itu, tapi pas kita tanya, itu kan itu tanda kutip kebaikan kan teman-teman, dan itu perintah dari tadi siapa? Orang tua manusia kan. Pada saat kita datangi orang itu, saudara kita, apa yang bisa kita bantu? Tiba-tiba dibilangnya bahwa saya mau ngambil barang orang, atau mau gelapkan, atau mau jual barang yang saya ambil dari rumah, kira-kira teman, dari bukan milik dia, mungkin orang tuanya atau mungkin milik saudaranya teman-teman, atau apapun itu. Jadi di saat itu kita harus ingat bahwa ada perintah dari Tuhan kita hidup benar, melakukan hal yang benar, yang jujur, yang baik gitu. Jadi di saat itu terjadi, maka secara otomatis yang kita menjadi dasar kita, atau yang kita jadi pegangan kita, atau yang kita lakukan perintah dari Tuhan, sehingga yang tadi itu tidak kita lakukan dari mana? Dari manusia. Seperti itu teman-teman. Karena sejatinya perintah dari Tuhan itu adalah perintah tertinggi teman-teman, tertinggi. Jadi otomatis itu tidak kita lakukan. Itu dia. Tapi beda hal, misal dalam hal hanya case-nya tidak ada diperhadapkan dengan itu selaras. Misal pergi ke gereja, kau pergi ke gereja ya ibadah, ya itu kita pergi karena itu hal yang baik gitu teman-teman, dan sesuai dan selaras dengan firman Tuhan yang mengatakan pergi beribadahlah, intinya gitu teman-teman ya, persekutuan beribadah. Jadi teman-teman, pada saat kita beribadah itu kita udah benar mengikuti tadi itu ya, karena tidak ada hal case pertentangan di sana. Baik, itu sekian pengantar dari saya teman-teman, maaf agak panjang maaf ya, dan ini kita persingkat aja berarti ya. Di sini contoh dalam ketaatan itu bisa kita lihat dalam Alkitab adalah Kejadian 12 ayat 1 dan 4 yang judulnya adalah Abram dipanggil Allah. Itu dia teman-teman.
judulnya apa ya, Kejadian 12 ayat 1. Di sini dikatakan firman Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Itu perintah dari Tuhan ya teman-teman, ayat 1. Dan kita lihat ayat keempat, ayat keempatnya kita baca teman-teman. Kejadian 12 ayat 4. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Nah, itu dia teman-teman, kita habiskan dulu. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Poin yang bisa kita ambil teman-teman dikatakan di sini di ayat 4 itu, di bagian kalimat pertama, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Itu dia contoh ketaatan teman-teman. Apa yang diperintahkan langsung laksanakan sesuai. Itu kita harus sesuai. Itu dia penekanan yang memang di situ harus sesuai ya. Intinya pergilah, dia pergi. Itu dia sederhana, pergi gitu. Jadi itu ketaatan. Dan untuk beberapa case pun saya pun lagi belajar soal ketaatan teman-teman. Yang baru ini, ketaatan itu kita kadang kala ya. Yang ketaatan enggak kadang kala, misalnya dalam ketaatan ini teman-teman kita harus sesuai dengan apa yang Tuhan bilang gitu dalam ketaatan. Enggak bisa kita karena apa itu ya, kebaikan apa ya, untuk kita saking senangnya, misalnya untuk Tuhan atau misalnya untuk sesama, atau misalnya kita bilang ketaatan yang saya baru belajar juga tadi dari renungan aplikasi Alkitab di pertanggal 25 Agustus 2026, dikatakan di situ Daud membikin kemah, Daud membikin rumah Tuhan, padahal sebelumnya Tuhan itu bertahta atau berada di kemah-kemah. Maksud Daud kan baik, maksudnya bikin rumah gitu. Tapi Tuhan berkehendak atau beradanya di kemah. Kemah bagi Tuhan di kemah gitu. Harusnya tetap di kemah gitu. Karena itulah taat yang sebenarnya sesuai. Misal lagi kita disuruh Tuhan kan, kasih nih, suruh kasih ke saudaramu misalnya 10 makanan, kasih 10, jangan 100, jangan karena saking senangnya kita 100, 90, kasih kena 90, berbagi kali dia. Saya pun sedang belajar gitu, mari kita belajar taat teman-teman. Ya Martin dibilang dikasih 10, kita taati 10, kita kasih ya itu. Karena memang ketaatan ini teman-teman, itu dia makanya butuh pendalaman yang sangat luar biasa, pondasi yang kokoh, yang kuat untuk bisa melakukannya teman-teman, yang sesuai dan selaras kehendak Tuhan. Hingga saya hari ini pun saya belajar, saya bisa melakukan ketaatan, saya bisa ada di fase ini yang masih jauh. Saya harus belajar lagi bahwa ini semua karena kasih karunia Tuhan saya bisa mendapat ini teman-teman. Jadi kira-kira teman-teman, dalam ketaatan itu kita betul-betul harus mendekat terus dalam Tuhan sehingga kita bisa selaras. Jadi itu sih yang bisa kita ambil dari contoh Bapak Abraham, Bapak orang percaya ya teman-teman. Imannya, tokoh Alkitab kepada Tuhan kita, pada Tuhan kita Yesus Kristus, dan pada perintah daripada Tuhan. Dari dalam hal sini perintah dari Allah Bapa teman-teman, Allah Bapa. Oke. Fase terakhir, ini dia saya mau
kesaksian dulu teman-teman mengenai yang saya dapat panggilan daripada Tuhan teman-teman. Saya kesaksian break dan setelahnya akan kita tutup ya teman-teman, penutup. Jadi ketaatan saya dipanggil oleh Tuhan dalam artian saya mendapat seperti dari suara Tuhan, dari petir di mana saya merasakan bahwa saya ada bilangkan juga waktu itu, kira-kira intinya kalau ini panggilan atau apa, Tuhan munculkan petir dan bahkan seperti berbicara dengan petir saya teman-teman, dalam artian mengenai panggilan saya. Dan saya seperti merasakan ketika berbicara itu saya merasa langsung mendapati tentang Tuhan yang hidup itu. Saya langsung menyembah Tuhan ya, karena Roh Kudus saya bisa melakukan itu, langsung menyembah karena Tuhan yang hidup itu teman-teman. Jadi intinya saya itu dipanggil untuk diutus Tuhan pada saat nanti di kejaksaan itu saya melakukan seruan keadilan dan kebenaran teman-teman. Ternyata saya dapati teman-teman, ini kan dasar daripada seruan saya. Kalau bicara dasar Alkitab pengajarannya itu Amos 5 ayat 24 teman-teman, itu tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran mengalir seperti sungai mengalir. Ternyata Tuhan itu berkenan pada keadilan dan kebenaran teman-teman. Saya mendapati sifat Tuhan yang baru di sana. Ternyata Tuhan mencintai keadilan dan kebenaran, ya, berkenan pada itu. Oleh karenanya teman-teman, mari kita juga, saya mengajak teman-temannya dalam artian bagi para aparat penegak hukum terkhusus, mari kita teman-teman itu berlaku adil teman-teman ya. Berlaku adil dalam artian begini teman-teman ya. Ketika kita jangan misal kita hukumannya misalnya gini, orang kaya kita hukum 5 bulan, sedangkan orang miskin mencuri kayu berapa potong kita berikan 5 tahun. Di situ mana letak keadilan? Karena keadilan pun saya pernah baca dan lihat itu disesuaikan dengan porsinya teman-teman. Disesuaikan, artinya gini, ketika kita memberikan putusan, kita melihat orangnya, misal dia udah tua kali, udah kesusahan, hendaknya kita itu berbelas kasihan teman-teman. Nah, kira-kira itulah kita memberikan yang mungkin 3 bulan atau 4 bulan, bagaimana ketentuan hukum berlaku lah. Jadi dan kalau bisa kita ringankan teman-teman, karena itu tadi. Dan mengenai yang kelas kakap ya, kita berikan seberat-beratnya teman-teman, karena itu memiliki dampak yang besar ya kan. Gitu, misal dia yang besar tadi itu dia ngambil miliaran itu misalnya dia itu misalnya dia nggak bayarkan gaji pegawai kan, dia ambil semua. Tapi dia ambil semua. Di dalam itu kalau diruntut bisa setara 100 pegawai. 100 pegawai, 100 orang yang dirugikan. Sedangkan yang tadi itu nenek-nenek itu hanya merugikan 1 orang yang pemilik kayu gitu. Nah, itu dia. Jadi kita harus menyesuaikan teman-teman. Saya dapat hikmat dari Roh Kudus, menyesuaikan. Itulah adil. Dan juga seperti misalnya lagi hal yang paling krusial, dia nggak bersalah teman-teman, tapi kita buat bersalah, tapi kita persalahkan dia. Itu kan nggak adil kan. Atau dia salah kita bebaskan, itu nggak adil. Disitulah letak kita sudah melakukan ketidakadilan. Jadi teman-teman, misalnya teman-teman apa ya dalam artiannya takut atau apa dalam menjalankan pekerjaan penegakan hukum, itu tetap berdoa teman-teman, tetap
berdoa itu poinnya, karena Tuhan yang akan menolong kita ya. Dan tadi kebenaran ya, kebenaran ini dalam artian begini teman, jujur dalam artian misalnya kan dalam tegakkan hukum mencari alat bukti, jangan kita ada-adakan alat bukti kan, itu udah nggak jujur teman-teman. Yang sejatinya itu tidak ada pada tempat kejadian perkara. Jadi kalau memang misalnya nggak ada ya nggak ada gitu teman-teman. Jadi itu dia kebenaran tadi itu ya, kejujuran, dia identik dengan kejujuran. Jadi saya bertahu juga di situ Amos 5:24 kan, karena saya juga baru disadarkan dari sama Roh Kudus bahwa ternyata pada saat kita melakukan keadilan itu dan kebenaran itu berdampaknya luar biasa teman-teman. Itu bisa bagi para pencari keadilan dia bahagia, bagi para orang yang kelak nanti akan mau misalnya atau ke depan ada urusan dia tidak mengalami ketidakadilan, dan orang-orang yang misalnya dipenuhi haknya bisa hidup bahagia dan segala macam tuh luar biasa teman-teman. Dampak apanya ya, domino atau dampak berefek dominonya ya, atau dampak menyebar ke beberapa pihak. Jadi itu teman-teman, mari kita, Anda dan saya teman-teman ya, apalagi terkhusus untuk sama aparat penegak hukum teman-teman, mari kita berbuat keadilan dan kebenaran teman-teman. Dan bagi ya ini terutama untuk panggilan itulah, terutama lagi untuk para umat Tuhan. Sejatinya Tuhan mau kita kembali, karena pada saat kita tidak melakukan keadilan dan kebenaran, itu usaha kita teman-teman sia-sia ya, apa usaha kita untuk, bukan usaha teman-teman, apa namanya, maaf ralat teman-teman ya, saya salah teman-teman ya, maksudnya ibadah kita itu sia-sia. Kita ke gereja, Amos itu dasarnya Amos 5:21, itu ibadah kita sia-sia, nggak diterima gitu. Banyak kita ke gereja kemana nggak diterima. Jadi itu teman-teman, Amos 5:21. Dan lanjut, ini dia kasih setia Tuhan kita, yang Tuhan kita nabur judo bahasa Bataknya ya. Jadi dikatakan bahwa Amos 9:13, Tuhan itu berjanji memberikan berkat pemulihan dan apa namanya ini yang pasti terjadi ya, dan apa namanya, berkat pemulihan dan berkat yang luar biasa. Nah itu mas teman-teman, saya agak apa tadi, berkat yang luar biasa dalam artian gini teman-teman. Kalau kita baca Amos 9:13 itu dikatakan pembaca ya, normalnya ya dalam misalnya petani itu membantu dia apa, menabur itu harusnya ada masa menanti baru sini menuai. Ini kan menabur, ini menuai, menanti. Tapi di saat apa teman-teman, Tuhan yang bekerja memberi berkat itu kayak dicopot teman-teman ya. Menantinya hilang, menabur menuai. Jadi itu kayak bisa bilang percepatan atau apa yang kita bilang teman-teman, apa ya, berkat Tuhan yang luar biasa teman-teman, luar biasa. Istilahnya apanya, extraordinary. Luar biasa teman-teman, itu berkat Tuhan akan kita alami ketika kita taat melakukan keadilan dan kebenaran. Itu dia kata kuncinya di sana. Karena ketika kita tidak ada teman-teman. Jadi sejatinya ya, saya pun baru dapat hikmah dari Kudus dari Tuhan. Kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang hidup. Jadi ketika kita punya Tuhan yang hidup, disitulah tempat sandaran kita memohon untuk minta bantuan teman-teman, bahwa dia lebih tinggi dari pemerintah, mau dari jaksa agung, mau dari apa namanya ya, kajati, itu Tuhan lebih tinggi daripada semua itu. Bahkan tuh gak ada apa-apanya di hadapan Tuhan gitu. Bahkan presiden sekalipun kalau dibilang di Alkitab kan Tuhan yang mengangkat raja, Tuhan juga yang menurunkan raja. Itu Tuhan berdaulat atas segalanya teman-teman. Jadi pada saat kita diperhadapkan dengan sistem yang
seperti itu teman-teman, yang seperti harus verifikasi konfirmasi mengenai izin, misalnya kayak kita melakukan penuntutan harus izin dulu mengenai sanksi atau apanya terhadap kajari atau apa. Itu kita bisa, ketika misalnya kita mengetahui bagaimana beliau, itu bisa kita berdoa teman-teman, memohon dimana Tuhan akan intervensi, dan karena Tuhan kita bisa melakukan hal yang benar itu, Tuhan menolong. Jadi teman-teman, kalau saya bilang, jadi maksudnya intinya saya bilang teman-teman, juga pada saat nanti kita udah berlaku benar, mari kita rendah hati teman-teman, mari kita tetap rendah hati. Jadi saya kira itu teman-teman, sekian mengenai sharing atau khotbah mengenai ketaatan teman-teman. Karena ketaatan itu sejatinya adalah hal yang paling menyenangkan Tuhan, dan sejatinya kita, tujuan hidup kita memang pun untuk menyenangkan Tuhan. Kalau bahasa sederhananya itu kayak kita lah, misalnya kita ini kan anak, jadi ketika anak itu lahir pasti ada kayak perasaan atau ada yang ibaratnya nilai norma atau nilai moral atau nilai apa, dimana kita ini sama-sama kita belajar dimana kita menyenangkan Tuhan, menyenangkan orang tua. Dimana kan ada istilah anak menyenangkan orang tua, seperti itu sederhananya untuk memahami. Sejatinya kita lahir ke dunia atau diciptakan, atau kita ada di saat ini di dunia ini, atau kita sudah ada, itu karena itu tujuan kita hidup itu untuk menyenangkan Tuhan. Tuhan itu apa? Bapa kita. Kalau bilang di Alkitab kan Bapa kita, Bapa yang baik, berjudo. Jadi pada saat itu seyogianya kita itu melakukan menyenangkan Tuhan. Bagaimana menyenangkan Tuhan? Itu tadi dua hal itu yang saya dapat dari pendeta Ridwan Huta Barat teman-teman. Dikatakan bahwa dua hal yang menyenangkan Tuhan, pertobatan dan ketaatan, melakukan perintahnya. Itu dua hal itu teman-teman. Tuhan itu dua hal itu tentu senang. Itu aja untuk kita menyenangkan Tuhan. Maka daripada itu, karena muara dari ketaatan adalah menyenangkan Tuhan, dan juga apa yang disuruh Tuhan itu untuk kebaikan kita. Itu dia, kayak nasihat dari orang tua ke kita, belajar biar cerdas. Tuhan bilang mengampuni, mengasihi, untuk kebaikan kita menjalani kehidupan ini. Jadi apapun itu intinya untuk kebaikan kita. Sampai di sini teman-teman khotbah daripada orang biasa ini, dan daripada pemula yang di bidang rohani ini. Jadi teman-teman, akhir kata saya katakan shalom teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, terima kasih teman-teman.